Namun, kekuatan militer saja tidak cukup untuk menjaga warisan yang begitu luas. Rimush mulai mencurigai para pejabat tinggi, bahkan kerabat sendiri. Dan sebagaimana sering terjadi dalam sejarah, ia tidak dibunuh oleh musuh, tetapi oleh tangan-tangan dari dalam istana sendiri. Sebuah konspirasi mengguncang istana Akkad, dan Rimush wafat ditikam oleh pengawalnya sendiri. Manishtushu, bayangan yang tenang. Setelah kematian Rimush, adiknya Manishtushu naik takhta. Jika Rimush adalah api, maka Manishtushu adalah batu, tenang, berat, dan kokoh. Ia mewarisi kekaisaran yang mulai retak. Namun bukan dengan kekerasan ia memperbaikinya, melainkan dengan ekspedisi dagang dan konsolidasi ekonomi. Ia melakukan ekspedisi ke Teluk Persia, menjalin hubungan dagang dengan Dilmun, kini Bahrain, Magan, sekarang Oman, dan Meluha, kemungkinan lembah Sungai Indus. Ia membawa pulang perunggu, emas, dan batu mulia, dan membangun kembali kuil-kuil yang ditinggalkan. Dalam perjanjian dagang yang ia pahatkan tertulis, kekaisaran tidak dibangun dengan pedang semata. Ia dibangun dengan kepercayaan, batu demi batu, melalui janji yang ditepati dan keseimbangan yang dijaga. Namun seperti saudaranya, Manishtushu pun tak luput dari pembunuhan. Konon ia diracun oleh kelompok bangsawan yang tidak senang dengan kebijakan pusat yang menekan kekuasaan lokal. Bagian Sep, Naram-Sin, raja yang menjadi dewa. Dari darah Sargon dan cucunya, lahir sosok yang melampaui semua bayangan leluhurnya. Naram-Sin, putra Manishtushu. Di tangan dialah, kekaisaran Akkadia mencapai puncak kejayaan sekaligus awal dari kehancurannya. Naram-Sin dikenal karena kemenangan besar atas suku-suku Zagros dan penaklukannya terhadap negeri Lulubi dan Elam, tapi yang membuat namanya abadi bukan hanya karena perangnya, melainkan karena ia menyatakan dirinya sebagai dewa yang pertama dalam sejarah Mesopotamia. Ia memakai gelar dewa dari Akkad, raja 4 penjuru dunia, dan memerintahkan agar patung-patung dirinya ditempatkan di kuil bersama dewa-dewa lama. Relief terkenal menggambarkan dia mendaki gunung, tubuhnya menjulang seperti raksasa, dengan helm bertanduk, simbol ilahiyah. Namun keangkuhan dewa mengundang murka langit, bencana alam, kekeringan panjang, dan serangan dari bangsa Gutian dari pegunungan utara mulai mengguncang kekaisaran. Kota demi kota memberontak, sistem mulai runtuh. Meski Naram-Sin bertahan dengan segala kekuatannya, ia menyadari bahwa takdir manusia, meski menganggap dirinya dewa, tidak bisa menolak kehancuran. Bagian 1, akhir sebuah era, awal legenda. Setelah wafatnya Naram-Sin dan keruntuhan kekaisaran Akkadia sekitar 1 abad setelah kematian Sargon Agung, dunia perlahan kembali terpecah. Kota-kota yang dahulu disatukan oleh Panji-Panji. Akkadia kembali menjadi kerajaan-kerajaan kecil yang berseteru. Gelombang serangan dari bangsa Gutian menghancurkan pusat-pusat administrasi. Saluran irigasi yang dulu terawat rapi menjadi rusak dan tertutup lumpur. Kuil-kuil,